Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, untuk Mendeley Reference Manager, cara penggunaannya bisa kita buka Google, cara menggunakannya, dicari Mendeley Reference Manager. Nanti di sini Bapak Ibu bisa buka. Saya menyarankan buat akun dulu ya. Mau buat akun, create akun. Kemudian di sini dengan menggunakan akun Gmail, Bapak Ibu bisa mendaftar. Ini gunakan email Gmail. Selanjutnya ada proses eh, apa ya, kayak notifikasi di email Bapak Ibu. Nanti bisa diklik ya untuk mengaktifkan akun Mendeley. Kalau proses pendaftaran sudah selesai, silakan Bapak Ibu download Mendeley Reference Manager seperti ini. Ini kalau Bapak Ibu menggunakan sistem Windows ya, bukan Mac, ini bisa klik download now for Windows. Kemudian ada proses download tentunya ya. Jadi kita bisa download. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu bisa install sampai proses instalasinya selesai. Proses instalasinya juga sangat mudah ya. Jadi ini kita bisa batalkan saja. Ketika sudah terdownload, Bapak Ibu bisa buka. Seperti ini penampilan awalnya. Mendeley Reference Manager. Jadi dengan menggunakan akun email Bapak Ibu, biasanya Bapak Ibu disuruh login ya. Ini saya coba login dengan menggunakan saya. Oke, ini sudah terlogin dengan di akun Mendeley Reference Manager. Akun Mendeley Reference Manager ini juga dia terkonek dengan akun Scopus. Jadi kalau Bapak Ibu bisa buka akun Scopus seperti ini langsung terkonek ya dengan Elsevier. Ini contoh akun Mendeley sekaligus akun Scopus saya indirect atau Elsevier. Ini langsung bisa masuk dan langsung Bapak Ibu bisa lihat di sini itu ada library. Library yang dimaksud di sini itu adalah perpustakaan kita. Jadi perpustakaan Mendeley Reference Manager yang di dalamnya sama seperti di akun Mendeley Reference Manager desktop. Jadi tampilannya ini sama saja ya. Jadi bisa dibuka via web. Ini contohnya ini bisa klik library dan muncul seperti ini. Atau bisa buka juga yang Mendeley Reference Manager yang sudah diinstal. Jadi boleh. Nah, tentu bagaimana cara penggunaannya di Word ya. Kalau di Word itu Bapak Ibu harus pastikan dengan Microsoft Word apa saja, Bapak Ibu bisa klik file, kemudian ada tools yang get add-ins, ini Bapak Ibu bisa klik, kemudian muncul My Add-ins, Bapak Ibu klik yang store ya, kemudian cari di sini Mendeley, muncul dan Bapak Ibu bisa tambahkan add ya, silakan klik add dan akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa klik reference, akan muncul Mendeley site. Tampilannya biasanya Bapak Ibu disuruh masuk ya dengan menggunakan akun yang sudah dibuat, sehingga saya sarankan akun itu Bapak Ibu catat ya. Jangan sampai hilang. Dan kalau tidak mau ribet, gunakan password yang sering Bapak Ibu gunakan supaya tidak lupa. Oke, ini akun Mendeley saya dan tentu berapapun banyak referensi yang ada dalam library saya atau my library itu akan muncul di sini semuanya. Yang lampau atau yang baru ditambahkan. Nah, sekarang proses instalasi sudah selesai baik di Windows ya, kemudian yang ada di web seperti ini juga sudah ada ya. Bisa juga kita mencari di sini tampilan awal ya. Untuk mencari artikel boleh dicari di sini ataupun Mendeley site-nya sudah terinstall di dokumen di Word ya. Jadi caranya sudah saya beritahukan tadi, Bapak Ibu bisa
ulangi video ini kalau Bapak Ibu masih kurang paham. Jadi cari di My Add-ins ya, itu silakan ditambahkan di add. Oke. Ya, diambil lagi apa buat video. Selanjutnya saya mencoba untuk bagaimana caranya mencari referensi ya. Bagaimana mencari referensi bisa gunakan Elicit. Elicit ini pun mudah kita akses. Ya. Eh, mencari referensi ya, cari referensi dan terkait dengan salah satu topik yang menjadi fokus penelitian atau pembuatan proposal Bapak Ibu, atau pembuatan artikel Bapak Ibu. Kalau mencari manual, ini kita menggunakan Google Scholar, tapi ini sudah sangat ketinggalan ya. Sebagai informasi saja, Bapak Ibu bisa gunakan Elicit ya. Elicit ini sangat mudah untuk eh, mengkonvert atau mengekspor data-data atau metadata yang kita butuhkan dan nanti kita gunakan data-data tersebut sebagai referensi yang ada di karya tulis kita. Kita coba cari di sini topik STEM ya, coba yang STEM. Ini ada ya, ringkasan dari STEM Education. Ini Bapak Ibu bisa mengcopy semuanya. Ini saya terjemahkan dulu. Ini caranya mudah. Bapak Ibu bisa klik terjemah ke Indonesia. Kemudian silakan klik Indonesia atau ada pilihan bahasa nanti. Kalau di sini tidak ada pilihan bahasa, Bapak Ibu bisa klik ya untuk eh, mencari ya pilihan bahasa lain. Di sini Bapak Ibu bisa pilih bahasa Indonesia. Klik pilih bahasa lain, kemudian pilih bahasa Indonesia. Di sini Bapak Ibu bisa copy resume ini, ringkasan ini secara utuh. Bapak Ibu bisa copy di Word seperti ini ya. Ini bisa juga Bapak Ibu copy per topiknya ya, ringkasan per referensinya. Ini kita bisa lihat di bagian kanan ini adalah artikelnya. Ini karena diterjemahkan ya, jadi seperti ini kertas ya, padahal ini adalah eh, apa ya? Artikel ya. Jadi mengajarkan pendidikan STEM di Negara ini coba kita fokuskan STEM Indonesia misalnya. Ini kita cari salah satu metode ya yang paling umum digunakan, misalnya STEM di Indonesia. Oke, ini STEM di Indonesia. Nah, ini bisa di copy, kita terjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian kita coba copy dulu, ya. Oke, di sini ada forward et al. 21. Ini citasinya Bapak Ibu ini bukan otomatis ya. Kalau otomatis nanti kita menggunakan Mendeley. Jadi forward et al. Itu perlu Bapak Ibu cari di sini mana yang forward et al. Tentu kalau et al lebih dari dua ya penulisnya. Forward et al. Yang tahun 2021. Kalau sulit kita temukan, ini bisa saja diklik langsung di sini. Ini akan dialihkan ya. Jadi Bapak Ibu bisa klik salin doi. Kemudian doi-nya itu Bapak Ibu bisa eh, klik di sini ya, di bagian Add Reference Manual. Kemudian di paste di sini Ctrl V.
Ini akan muncul sistem education implementation, kemudian Bapak Ibu bisa create add entry. Nantinya di sini di dokumen sini Bapak Ibu akan muncul ya yang barusan ditambahkan. Kalaupun tidak muncul Bapak Ibu bisa eh, klik ya bagian ini untuk sinkron ya, sinkron data yang ada di My Library, kemudian yang Mendeley yang ada di Word. Selanjutnya Bapak Ibu bisa tambahkan di sini, oke, dan ini bisa dihapus. Saran saya Bapak Ibu kalau sudah pernah mendengar Mendeley dan Bapak Ibu pernah mendengar ada yang Mendeley desktop, saran saya Bapak Ibu bisa gunakan saja yang Mendeley Reference Manager yang terbaru karena yang 2019 yang desktop itu sudah tidak kompatibel dengan Microsoft yang paling terbaru. Banyak bug-nya ya, banyak yang error. Khotima et al. 2021. Kita coba cari lagi yang Khotima et al. Khotima et al. Ini ya, ini Khotima et al. Ya. Jadi kita copy saja ini, kemudian kita paste di sini, add reference, manual. Oke. Oke, ini masih satu-satu ya kita tambahkan. Mungkin itu saja ya dari cara citasi, cara pengutipan. Jadi ini kita hapus ya, kita ganti dengan khotimah. Di sini sudah otomatis ditambahkan. Nah, di sini ada Nugroho, ada khotimah ya. Jadi Bapak Ibu bisa cari yang Nugroho lagi. Nih, ini Nugroho yang ada DOI, copy DOI-nya, kemudian di add reference. Oke, kemudian di sini ditambahkan dan Nugroho ya. Jadi di sini bisa ditambahkan pertama khotimah. Oke. Nah, kalaupun diedit bisa Bapak Ibu ya. Jadi ditambah saja. Ini bisa diedit. Ya, jadi sudah lebih dari satu ya. Jadi ditambah lagi misalnya yang mengatakan pendidikan STEM telah menunjukkan dampak positif. Ini bukan hanya mereka berdua ya. Bukan hanya penelitiannya Khotimah maupun Nugroho, tapi misalnya juga penelitiannya si Farwati. Boleh ditambahkan. Jadi ada tiga di situ. Seperti itu. Dihilangkan pun mudah. Oke, seperti itu. Eh, Cara yang mudah. Kita selesaikan saja dulu ini ya. Jadi yang resume ini kita selesaikan adalah Milatur Rahmah. Milatur Rahmah yang bagian mana ya? Tahun 2017. 2017 ini ya. Kita copy doanya, kita paste di sini. Trash minimal. Oke, kita sudah tambahkan. Muncul di sini. Ini Bapak Ibu bisa ganti dia dengan oke. Sudah ya. Oh, Nugroho. Kita ganti dengan itu. Kemudian ini Farwati R. Kita ganti dengan Farwati. Oke. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ada berapa citasi yang sudah digunakan. Ini bisa Bapak Ibu lihat kata cited atau sudah tersitasi 1, 2, 3, 4, ya baru 4 ya. Jadi baru 4 daftar pustaka atau bibliografi. Jadi bibliografi ini bisa Bapak Ibu selanjutnya buat di halaman berikutnya. Misalnya ini dapus ya. Dapus daftar pustaka. Kita bisa klik daftar pustaka ini di bagian sini. Klik yang bintang 3, kemudian insert bibliografi. Ini otomatis akan terupdate sesuai dengan
jumlah referensi yang Bapak tambahkan ya di dalam paragraf. Jadi seperti itu. Oke, bagaimana dengan stylenya? Stylenya Bapak Ibu bisa ganti ya. Kalau Bapak Ibu di sini saya menggunakan style edisi ke-7 yang APA, American Psychological Association. Bapak Ibu bisa gunakan yang IEE, tergantung ya dari style yang digunakan. Bapak Ibu biasa dosen mengkhususkan misalnya IEE atau natur ya. Kalau IEE dia biasanya seperti ini ya. Dan di dalam citasinya, dalam paragrafnya ada angka-angka seperti ini. Ini otomatis ya, tidak Bapak Ibu tidak perlu capek ya mengganti secara manual, tapi ini langsung otomatis bisa diubah. Biasa APA, apa style yang bahasa supaya kita lebih mudah apa style. Ada juga yang menggunakan catatan kaki ya, eh, tapi tergantung ya, tergantung dari eh, kayak penulisan kita. Kalau dia biasanya dia menggunakan apa style, edisi kayak gitu. Oke. Cara yang sering digunakan ya. Jadi biasanya kalau di zaman dulu ya saya menggunakan Scholar ya. Kalau di zaman dulu itu menggunakan Scholar dan biasa kita cari misalnya di Gorontalo. Apakah sudah ada kemudian stand Gorontalo ya ini biasanya ya. Ini biasanya kalau kita klik satu-satu, ini contoh ya. Kalau coba kita copy ini, kita cari judulnya, kemudian kita coba cari di search artikel ini. Kita copy paste, kita enter di sini. Oh, ternyata memang belum masuk dalam database-nya Mendeley. Kita coba cari yang ini. Kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Nah, ini sudah ada ya. Jadi Bapak Ibu sudah ada di sini. Kalau sudah muncul di database-nya Mendeley, Bapak Ibu bisa klik saja langsung Add Library. Nah, biasanya kalau kita melihat apa yang menjadi pokok pikiran dari artikel ini, itu Bapak Ibu bisa lihat abstrak. Ya, tinggal diterjemahkan saja. Kira-kira pada judul ini dia membahas tentang apa. Oh, ini lebih ke arah budaya ya, yang terkait dengan STEM. Jadi khusus itu Bapak Ibu bisa baca saja. Jadi kalaupun mengambil ini, bisa copy ya. Ini saya ambil contoh, saya copy paste saja secara acak ya. Kemudian saya pastekan di sini. Dan ini otomatis Bapak Ibu bisa lihat di sini sudah ada ya style. Nah, saya sering eh, mencoba mengganti judul ya. Kalau judulnya tulisannya italic semua atau besar semua seperti ini saya pastekan di sini. Saya ubah ke tulisan seperti ini ya, supaya mudah. Bagus ya untuk pembacaannya, bagus tidak. Oke, kira-kira seperti itu. Ini unsolved otomatis ya. Ini jadi di bagian akhir saya coba. Nah, bagaimana kalau citasi di akhir paragraf? Kalau citasi di akhir paragraf, yang seperti yang saya eh, terangkan seperti ini. Kalau dia berada di awal paragraf, ini lain ya. Kalau ada di awal paragraf, kita ambil contoh yang lain, misalnya yang ini ya. Saya coba copy dulu. Saya cari di sini apakah sudah terbaca. Ya, terbaca juga ya di sini. Ini jurnal tahun 2021 kita add library. Coba kita buka ini. Kita coba copy paste di sini. Oke, ini coba paste ya. Jadi menurut misalnya, menurut penelitian. Nah, kita tinggal ambil ya. Ini bisa otomatis ya, bisa otomatis kita bisa manual kita ganti karena citasi di awal dan di akhir paragraf itu beda. Jadi seperti ini. Tentu kalau kita menulis itu ya tidak boleh langsung copy paste ya, kita harus parafrase terlebih dahulu. Bagaimana cara parafrase dan tools apa yang membantu banyak di web. Kita bisa menggunakan Grammarly, bisa menggunakan Quillbot, banyak ya untuk parafrase. Tapi parafrase
dengan menggunakan keahlian kita sendiri itu lebih bagus. Kira seperti itu ya. Jadi bagaimana dengan bibliografi ini otomatis akan terupdate sesuai dengan referensi yang kita tambahkan dalam paragraf, yang penting masih dalam satu file. Dalam satu file. Oh. Kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam mencari referensi yang eh, apa ya, Scopus ya, Bapak Ibu bisa gunakan Skyhub, bisa. Ini Skyhub yang sering digunakan. Misalnya di sini kita cari stem yang sign direct. Sign direct itu atau Scopus ya, Scopus saja. Scopus. Biasa tidak bisa kita download ya, atau Elsevier ini yang Elsevier. Sejak 2024 saja. Di sini ada yang Citosan. Ini salah satu yang membantu kita ya. Kita biasa menggunakan Skyhub. Ini kadang bisa, kadang juga tidak bisa. Ini jadi bisa kita ini di sini ya. Tapi salin alamat link. Kemudian kita coba dulu di sini kalau bisa ditambahkan. Nah, boleh ditambahkan. Ini kalau Bapak Ibu eh, ingin dapatkan filenya, ini tidak, kayaknya tidak bisa ya. Tidak bisa kita baca ya karena berbayar. Nah, cara membaca filenya itu bisa Bapak Ibu paste di sini. Kita hilangkan saja yang doi.org. Coba kita enter. Siapa tahu bisa ya. Oh, ternyata tidak bisa ya. Eh, tidak beruntung. Jadi kita coba lagi yang Elsevier yang lain. Ini misalnya kita coba buka. Langsung copy ya di sini. Salin alamat link. Kemudian kita coba paste di sini. Enter. Tidak bisa juga. Ini saking barunya ya. Tidak bisa kita gunakan. Coba yang ini. Ini contoh saja ya. Contoh yang sering saya gunakan itu menggunakan apa yang ini dulu coba. Nah, ini sudah upload, sudah apa ini? Education. Coba ini. Salib alamat link. Apa ibu bisa coba? Tetap tidak bisa. Hmm, ini karena mungkin masih baru ya, masih sangat baru, jadi banyak yang belum terbuka. Skyhub ini biasanya kita gunakan sebagai alat bantu untuk membuka file yang berbayar, yang di bawah naungan Sign Direct atau Elsevier. Ini biasanya dibantu sama Skyhub dan biasa bisa kita download, tapi ada kalanya juga kita tidak beruntung. Gitu ya. Kalau yang lain, bagaimana cara kita mengutip yang lain? Kalau mengutip yang lain, Bapak Ibu bisa coba cara yang lain ya. Tadi kita gunakan site dan dia terbatas ya. Elicit dia terbatas. Kalau yang menggunakan selain elicit, kita menggunakan Scholar yang manual, itu bisa Bapak Ibu klik site yang ada di sini, contoh. Kemudian Bapak Ibu pilih saja BibTeX atau Refman, mana saja. Ini otomatis akan terbaca. Tapi saya coba yang Refman ya. Yang Refman kita coba simpan di desktop.
Oke, sudah tersimpan di desktop ya. Yang referensi yang kita ingin ambil, kita coba tambahkan di My Library kita. Bapak Ibu klik Add Reference, kemudian import. Tadi sudah diekspor ya. Yang refman itu dia dalam bentuk RIS ya. Kalau yang BibTeX ini dalam bentuk BIP. Yang EndNote dalam bentuk XML. Nah, yang tadi refman dalam bentuk RIS itu Bapak Ibu bisa klik RIS ya. Kemudian lihat buka penyimpanan. Ini ya, ada titik RIS. Itu Bapak Ibu bisa klik. Ini otomatis akan ditambahkan ya. Ini tahun 2024. Role of Pedagogical. Role of Pedagogical. Nah, bukan ya. Ini yang RCY Yeung. Yang mana ya? Yang ini. Amar ya. Amar nih. Ini kok RCY ini. Yang ini ya. Maaf. Yang ini. M Amar Role of Pedagogical. Maaf. Saya kira yang di bawah ini ya. Tapi yang di atas. Role of Pedagogical. Ini bagian atas ini kita bisa tambahkan dengan cara manual seperti tadi. Oke, kira-kira seperti itu cara menambahkan referensi dan sebenarnya masih banyak cara hanya eh, terbatas ya. Menurut saya yang paling penting itu Bapak Ibu bisa cari seperti tadi ya, ini menggunakan Scholar atau menggunakan eh, site ya, Edicit. Dan juga yang lain tapi berbayar ya. Ini ada juga yang eh, ini cuman eh, kita sulit mengaksesnya dan punya batas. Paling bagus kita menggunakan yang berbayar, dan biasanya dia agak mahal. Ya. Oke, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.